Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi ke mata kuliah PLP 1 di pertemuan ketiga, di mana kita akan membahas kali ini mengenai struktur organisasi di sekolah dan nanti tugas-tugas kepala sekolah dan guru kelas di SD. Nah, kita akan memperbincangkannya, kita akan membahasnya kali ini sehingga nanti Anda memiliki pemahaman yang tepat apa saja yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di sekolah. Jadi tidak ada lagi kepala sekolah itu kasih mengapa lungguh-lungguh untuk bayaran, bukan. Banyak sekali tugas kepala sekolah. Oke, mari kita lihat, kita bahas satu persatu. Nah, di PLP 1 pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai struktur dan tata kerja di sekolah. Pertama, kita akan membahas mengenai organisasi pendidikan. Apa itu organisasi pendidikan? Kita berangkat dari pengertian organisasi dahulu. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan. Perserikatan itu ya kumpulan dari manusia. Perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah ini, ada yang memiliki sudah berorganisasi, tujuannya harus bersama. Ketika tujuan sudah berbeda, ya nggak perlu Anda menjadi satu organisasi. Ya, kalau memang tujuannya sudah berbeda, ya nggak bisa jadi satu organisasi. Organisasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan lain di dalam suatu kelompok manusia. Di mana di satu organisasi itu pasti ada hubungan-hubungan yang kompleks karena suatu organisasi seperti sebuah sistem yang saling melengkapi, saling berhubungan, ya. Menjadi satu kesatuan di mana satu kesatuan itu ingin menuju ke satu tujuan yang sama. Pengorganisasian ini sama dengan keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang, bisa dosen maupun orang lainnya, personil lainnya, serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kita khususkan dalam pendidikan. Jadi pengorganisasian itu proses untuk memilih, memilah dan mengalokasikan prasarana itu. Ya, kembali lagi untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan organisasi itu. Nah, dalam dunia pendidikan, kegiatan pengorganisasian ini meliputi penetapan tugas, tanggung jawab, wewenang semua orang yang ada di dalam satuan organisasi itu. Di sini saya disebutkan dalam satuan sekolah. Dalam organisasi itu teman-teman ada namanya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi biasanya ada di kantor-kantor, bisa dilihat itu dipajang ya. Nah, struktur organisasi itu menunjukkan gambaran tentang hubungan antara bagian-bagian tersebut secara relatif pasti. Menggambarkan model interaksi sosial, koordinasi, dan tingkah laku anggota yang berorientasi pada pelaksanaan tugas. Atas, misalkan kepala sekolah, bawahnya guru, nanti ada panah gitu atau garis titik-titik ya, itu nanti menunjukkan pola hubungannya seperti apa gitu ya. Struktur organisasi merupakan upaya mempermudah hubungan antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan. Jadi dengan struktur organisasi yang tergambar dalam sebuah struktur atau skema yang dipajang itu, jadi mudeng, oh ternyata kepala sekolah itu di atasnya guru gitu. Oh ternyata penjaga sekolah itu sama dengan guru kedudukannya. Jadi tidak terus munduk-munduk terus dengan guru seperti itu misalkan. Oh ternyata ada komite sekolah yang berada di sejajar dengan kepala sekolah tapi sebagai penasehat seperti itu. Nah itu kan terlihat jelas kedudukannya. Struktur organisasi adalah kerangka hubungan kerja antara individu dalam kelompoknya. Kerangka hubungan kerja antara individu dengan kelompoknya. Terus selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi.
Ini mulai menarik ini. Prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan secara jelas. Ya, bagi Anda yang memiliki organisasi atau berorganisasi, Anda harus mengetahui dengan pasti tujuan dari organisasi Anda. Kalau Anda ikut organisasi tapi tidak tahu tujuannya, lah ini kesalahan besar. Ya, entah itu Anda di kampus, ya, di kampus maupun di rumah, di kepemudaan, Anda harus tahu dulu tujuannya itu apa. Dipegang dulu tujuannya. Sehingga dengan tujuan itu Anda bisa menegur, Anda bisa menegur diri Anda sendiri dan orang lain agar sesuai dengan tujuan itu. Anggota-anggota kelompok harus memahami tujuan organisasi. Apalagi kalau Anda sebagai pemimpin, maka Anda wajib untuk menyadarkan, memahamkan anggota Anda tentang tujuan organisasi Anda. Berat ini, berat. Sehingga nanti kalau sudah paham, nanti akan tumbuh kesadaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sedikit demi sedikit untuk memahamkan. Adanya pembagian kerja sedemikian rupa. Prinsip yang selanjutnya. Misalkan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada kalau di organisasi pemudaannya misalkan ada seksi-seksi, ya, CSC itu ya. Nah, itu semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan itu jangan diambil. Misalkan ketua kok pegang uang, bahaya. Kalau Anda menjadi ketua, jangan sampai Anda pegang uang. Bahaya itu. Entah nanti Anda gunakan atau tidak, nanti akan timbul fitnah. Ya, sehingga ada keraguan-raguan di antara anggota Anda. Kalau seperti itu nanti organisasi tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Tolong diingat, kalau Anda menjadi ketua, jangan pegang uang organisasi. Biarlah dipegang bendahara dengan transparansi, ya. Karena salah satu yang membubarkan kinerja organisasi adalah uang. Berawal dari curiga, dari rasa curiga, ya. Ada bisikan-bisikan setan untuk mencurigai satu sama lainnya. Selanjutnya, pelimpahan pemenang harus sesuai dengan tanggung jawab. Ada namanya distribusi kepemimpinan, ya. Distribusi kepemimpinan atau yang lainnya itu apa? Saya lupa saya. Astagfirullah, apa ya? Oke, kita sebut distribusi kepemimpinan. Di mana Anda, kalau Anda sebagai ketua ya, Anda harus bisa memberikan, melimpahkan sedikit wewenang Anda kepada bawahan Anda. Misalkan, ketua tidak harus mengurus uang, biarlah yang uang itu yang diurus bendahara. Misalkan, Kaprodi nggak harus mengurus masalah kemahasiswaan, biarlah yang mengurus siapa? Sekprodi. Jadi satu pintu, biarlah Sekprodi yang mengurusnya. Nanti kalau ada mahasiswa yang berkonsultasi tentang kemahasiswaan kepada Sekprodi, kepada Kaprodi, akan dilimpahkan kepada Sekprodi. Kenapa? Anda harus jaga marwah orang yang Anda beri tanggung jawab itu. Ya, marwahnya harus dijaga. Jangan sampai dilecehkan. Ya, ngomong ya ini harusnya ke bendahara dulu konsultasinya, harus ke Sekprodi dulu. Kalau Anda misalkan Anda mau konsultasi akademik, bidang perkuliahan Anda konsultasi dengan saya, biasanya saya arahkan dengan ke PA Anda masing-masing. Karena apa? Itu marwahnya dia, kedudukannya dia ya. Itu sebagai pembimbing akademiknya. Kalau saya lancangi langsung, nggak boleh, nggak etis gitu. Jadi dengan seperti itu merasa diwongkan sehingga mereka akan bekerja dengan baik. Jangan kalau Anda jadi ketua, Anda bisa terus semua diayahi, nggak bagus. Tetapi Anda harus menguasai semua ilmu itu, sehingga kalau ada kerepotannya, ada kasus yang berat, Anda bisa menyelesaikannya. Ini yang sulit. Anda bisa menyelesaikannya, Anda bisa memahami permasalahan yang berat itu dengan cepat. Kalau nggak cepat, tinggalan. Ya, oke. Selanjutnya, penetapan hierarki wewenang dari atas sampai ke bawah prinsipnya. Ada hierarkinya. Ini tugasnya, ini wewenangnya ini di bawah ini dan seterusnya. Terus kesatuan arah, tidak boleh berbeda arah apa? Arah tujuannya. Ya. Semuanya ingin memajukan misalkan ya prodi PGSD.
dengan sebuah misi X gitu, atau di organisasi Anda, organisasi tentang untuk mencari laba gitu. Semua ingin dalam satu arah, semua ingin menghemat pemasukan dan menambah pundi-pundi, menghemat pengeluaran dan menambah pundi-pundi pemasukan, sehingga nanti ada keuntungan di organisasi Anda. Nah, itu semua harus satu arah. Tidak boleh yang satu itu boros sekali. Oke, lanjutnya. Adanya kesatuan pemerintah. Ini sulit ini. Seorang ketua ini harus bisa memerintah, ya. Harus bisa memerintah, tetapi tidak bisa asal perintah. Sulit ini, sulit. Kalau bisa ketua itu memerintah tanpa perintah. Angel lagi. Angel tenan iki. Angel tenan tuturane iki. Angel iki. Bagaimana agar ketua itu memerintah tanpa perintah? Sulit itu. Jadi contohnya begini. Anda tumbuhkan kesadaran pada anggota Anda. Misalkan ya, kalau misalkan di prodi, saya tumbuhkan kepada dosen-dosen untuk aktif menulis penelitian dan pengabdian. Saya tumbuhkan terus. Sehingga ada perintah dari atas, dari universitas, bahwa dosen diwajibkan untuk menulis penelitian dan pengabdian. Ya, tanpa saya suruh pun, beliau sudah melakukannya karena tumbuh kesadarannya. Wah, dosen itu kalau mau jadi profesor itu harus tulisannya sebelumnya ya. Tulisannya harus memang sudah terpublikasi, dia harus punya penelitian yang baik, dia harus punya pengabdian yang banyak gitu, sehingga nanti ada track recordnya penelitiannya gitu, sehingga nanti kalau terus dia jadi profesor kan ada tunjangannya tersendiri gitu, sehingga ada tumbuh kesadaran kemauannya. Ketika ada arahan dari atasan, itu sudah otomatis berjalan. Ternyata langkah kita ya nanti cuma gitu aja, ternyata langkah kita itu sama dengan kebijakan dari universitas. Kita harus banyak menulis gitu. Ya, mereka senang sekali gitu. Dan masih banyak lagi. Anda harus bisa memerintah tanpa perintah kalau Anda menjadi ketua. Itu yang sulit. Ya. Sehingga Anda harus visioner untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini. Ya, harus visioner. Artinya apa? Yang nanti kemungkinan akan dibutuhkan, Anda harus sudah membuatnya, merintisnya. Ya, adanya kesatuan perintah. Perintah ini dari ketuanya. Kalau nanti ya antara bawahannya itu tidak overlap dalam wewenangnya. Misalkan Pak Anggit selaku kemahasiswaan yang mengurusi mahasiswa. Ketika dia ingin memutuskan, dia harus bertanya dengan saya, konsultasi dengan saya. Pak, gini diputuskan bagaimana? Putusannya seperti ini. Saya mengatakan pada mahasiswa atau panjenengan, Pak? Panjenengan saja selaku sekrodi. Ya, yang mengatakan Pak Anggit. Tetapi itu keputusan bersama, kesatuan perintah. Ya, kalau misalkan memutuskan sendiri, tinggal saya membalik. Ya, itu diputuskan sendiri, silakan. Nanti kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri. Pasti kalau yang bawahan sulit, nggak mau tanggung jawab sendiri. Karena memang ada apa-apa, Kapolri selalu dibawa kemana-mana. Kita lanjutkan. Fungsi organisasi. Yang pertama adalah mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya. Ini. Mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya. Sehingga perlu namanya, kalau di kampus utamanya statuta. Statuta itu fungsinya, isinya adalah sebuah buku, isinya adalah dia tupoksinya apa gitu. Ya, karena mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya, nanti tugas-tugas antar setiap komponen, setiap orang, setiap jabatan itu harus ada tertulis tupoksinya apa saja. Mencegah kelambatan kerja serta kesulitan yang dihadapi. Dengan apa? Dengan kerjasama antar orang itu tadi, sehingga bisa terpecahkan. Mencegah kesimpangsiuran kerja. Kene ngurusi duit, kono ngurusi duit, apa yang ngurusi duit? Nggak bisa. Ya, nggak bisa simpang siur.
Yang mengurusi duit ya bendahara sekolah, ya. Yang mengurusi tentang kurikulum ya Wakasek kurikulum. Yang mengurusi tentang ya ada sendiri-sendiri. Yang mengurusi tentang kebersihan ya penjaga sekolahnya gitu. Nah itu adanya kejelasan ini sehingga tidak ada kesimpang siuran kerja. Menentukan pedoman-pedoman kerja ini juga dokumen juga. Jadi kerja itu harus bagaimana, mengajar itu seperti apa, ada pedomannya. Membersihkan ruangan itu harus seperti apa, bersihnya seperti apa, kamar mandi itu bersihnya seperti apa, ada pedomannya. Setiap Senin itu harus seperti apa. Kalau menjadi petugas untuk melatih petugas upacara anak-anak itu harus seperti apa. Nah itu ada semua pedomannya. Pedoman-pedoman itu yang nanti akan digunakan untuk melakukan kerja tadi. Lanjut, struktur organisasi pendidikan menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 10/O/2000. Tingkat nasional itu Kemendikbud dulu, sekarang Kemdikbud organisasi pendidikannya. Terus nanti ada tingkat provinsi, namanya Dinas Pendidikan Provinsi. Tingkat kabupaten atau kota madya ada namanya Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota madya. Tingkat kecamatan ada namanya Dinas Pendidikan Kecamatan, dan tingkat satuan pendidikan itu namanya sekolah, kursus, lemdiklat, perguruan tinggi dan sebagainya. Ini struktur organisasi pendidikan dasar di sekolah, ya. Ada kepala sekolah itu dinasihati atau berkoordinasi dengan komite sekolah. Komite sekolah itu isinya adalah orang tua siswa, bisa di situ, atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Karena sekolah dasar itu bersifat kedaerahan atau zonasi. Lanjut, di bawahnya ada guru kelas, ada guru maba, dan ada penjaga atau tukang kebun. Baru di bawahnya itu ada siswa, ya. Siswa dibawahi oleh guru kelas, guru maba, dan kepala sekolah, tapi tidak dibawahi oleh penjaga atau tukang kebun. Sehingga kalau ada apa-apa, penjaga sekolah ini ngomong sama guru kelas atau guru maba atau kepala sekolah agar mengatur siswanya gitu. Nah, siswa itu nanti akan memberitahu kepada orang tua atau wali murid gitu, garis komandonya. Kita lanjutkan. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Pertama, kepala sekolah selaku pimpinan. Kedua, kepala sekolah selaku administrator. Ketiga, kepala sekolah selaku supervisor. Pertama, tugas kepala sekolah itu ada, kalau kita ringkas secara umum, ada disingkat dengan maslim, educator, mendidik, ya. Ini secara umum ya, tidak secara yang tiga tadi. Ini harusnya slide-nya di atasnya. Ya. Tugas kepala sekolah yang pertama edukator atau memimpin. Begini, memimpin itu harus mendidik, edukator mendidik ya. Memimpin itu harus mendidik. Mendidik itu ya memimpin. Anda bisa mendidik kalau Anda bisa memimpin. Anda bisa memimpin kalau Anda bisa mendidik. Ini saling berhubungan. Karena apa? Sesungguhnya setelah saya alami, saya memimpin organisasi sudah banyak sekali organisasi yang saya pimpin. Setelah saya alami dari pengalaman saya, memimpin itu harus bisa mendidik bawahan atau anggota organisasi untuk apa? Untuk sadar, paham, sadar, dan mau mencapai tujuan, ya. Paham tujuannya, sadar untuk melakukan, untuk mencapai tujuan tersebut. Itu. Jadi memimpin itu harus edukator atau mendidik. Jadi memang sulit. Dia harus bisa menembus pikiran dan hatinya orang-orang yang dipimpinnya. Jangan sampai anggotamu itu bermusuhan dengan dirimu selaku pimpinan. Yang kedua adalah manajer. Manajer ini sungguh sudah sangat jelas ya, dia yang manajer itu kan pemanage atau pengelola dalam organisasi itu. Semua hal harus dia kelola, ya. Tapi untuk penanganannya, untuk pelaksanaannya, dia bisa memiliki kaki tangan atau memiliki jabatan-jabatan yang terorganisir, seperti hanya bendahara sekolah,
seperti halnya wakasek, kurikulum dan sebagainya. Tapi semuanya yang memanage dia, keputusannya ada di dia. Administrator, dialah yang membuat administrasi, mengadministrasi semua yang ada, semua lini yang ada di bawahnya itu, ya. Kelengkapannya itu harus jelas, harus cetok. Administrator ini yang dibutuhkan apa saja, ya, itu harus jelas dan dia harus berpikir ke segala lini. Selanjutnya supervisor itu ya dia harus bisa mensupervisi, mengawasi jalannya dari organisasi itu. Leader atau memimpin, ya. Pemimpin ini dia harus bisa memberikan contoh, ya. Kalau seorang kepala sekolah itu harus bisa mengajar juga dari kelas 1 sampai kelas 6 seharusnya, ya. Dia harus bisa mengajar kelas 1 yang banyak sekali keramaiannya, ya, ramai sekali, yang dia itu sambil belajar sambil bermain, dan juga sampai kelas 6 dia harus menguasai ilmu-ilmu juga di kelas 6 itu yang sulit-sulit itu. Anda kalau ingin menjadi leader dalam satu organisasi, dan pastikan Anda bisa menguasai semua lini dalam organisasi tersebut, ya. Itu semua harus Anda bisa. Inovator, ya. Seorang pemimpin itu harus memiliki inovasi sehingga dia bisa disebut sebagai pemimpin yang visioner, berpandangan ke depan, sehingga dibandingkan dengan organisasi yang lain dia selalu selangkah lebih maju, 2 langkah lebih maju, 3 langkah lebih maju lagi, karena dia memiliki inovasi program-program yang menggebrak, yang tidak biasa demi majunya organisasi tersebut. Ini harus dipetakan, ya. Misalkan di tempat Anda misalkan karena Anda masih pemuda, saya sering ngomongkan di kepemudaan, ya. Anda coba membuat inovasi di situ. Inovasinya adalah ingin membuat kampung hijau, misalkan kampung hijau agar lebih sehat. Caranya apa? Setiap pemuda harus membawa 5 polybag waktu di minggu pagi misalnya. Terus semua harus mencari tanah yang bagus, atau mungkin dari kas beli tanah yang bagus. Terus setelah itu diberi bibit, ditanam di situ, di lapangan begitu. Terus sampai ada seksi yang merawatnya 3 hari, kelompok 3 hari sekali seperti itu, sampai nanti bibit itu tumbuh dan akhirnya hijau. Misalkan sampai umur 1 bulan, dan ini dibagikan kepada setiap rumah. Satu rumah diberi 5 gitu. Ini adalah sebuah program yang inovatif. Dan di situ nanti kalau tumbuhan itu berbuah, bisa dibagi antara yang punya rumah dengan pemuda. Pemuda itu ngapa? Pemuda nanti disetorkan ke misalkan ke bakul, ya, ke bakul dijual, uangnya ke kas pemuda misalnya, seperti itu. Atau misalkan Anda membuat sebuah pasar, atau misalkan membuat perlombaan apa dan sebagainya, atau Anda membuat sebuah titik di kampung Anda, di mana titik itu dihiasi bersama-sama sehingga anak-anak itu sering ke situ, dan sekarang sering ke situ, di situ nanti bisa diberikan wifi gratis atau apa gitu. Sebuah inovasi seperti itu. Kalau sudah tertarik, nanti orang tuanya baru diminta untuk misalkan iuran sama-sama untuk memberikan wifi gratis di situ. Ya, itu inovasi seperti itu diperlukan organisasi agar apa? Agar eksistensinya bagus, dan nanti dia tidak kekurangan bahan untuk menarik kandidat atau calon-calon anggota organisasi yang baru. Motivator, seorang kepala sekolah harus bisa memotivasi, seorang pemimpin harus bisa memotivasi, ya. Motivasi ini, orang yang mau motivasi itu harus bisa menembus pertahanan pemikiran orang lain, ya. Anda misalkan ada 2 orang, Anda ingin memotivasi adik Anda, tapi Anda sengeni itu, ya nggak masuk. Karena apa? Ketika Anda memarahi dengan dahsyat itu, adikmu itu akan memasang tameng di pikirannya.
Anda nggak bisa meruntuhkannya dengan omelan, itu nggak bisa. Dekati dengan mudah, sadarkan tentang kehidupan, sadarkan tentang fungsi hidup, sadarkan tentang dirinya, sadarkan tentang kedudukannya dan sebagainya. Masuk dulu ke pemikirannya agar dia setuju denganmu. Persetujuan yang belum sampai ke Anda memotivasi, baru tahap persetujuan dulu, atau trustnya dulu, kepercayaan dulu. Setelah kamu dapat kepercayaan dia, baru kamu motivasi. Kita lanjutkan. Tugas kepala sekolah selaku pimpinan, yang pertama menyusun perencanaan, yang kedua mengorganisir kegiatan, yang ketiga mengarahkan kegiatan, mengkoordinir kegiatan, melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi setiap kegiatan, menentukan kebijaksanaan, dan mengadakan rapat. Ini semuanya tugas kepala sekolah, nggak perlu jelaskan, sudah jelas sekali. Ya, ini baik kegiatan yang terjadwal, yang kontinu, maupun kegiatan yang insidental. Insidental misalnya ada lomba menyanyi, ada lomba menari, seperti itu. Kalau yang kontinu, bersifat kontinu terus berkesinambungan, misalkan kegiatan pembelajaran atau ekstrakurikuler atau upacara gitu. Jadi perencanaannya bagaimana, kegiatannya bagaimana diarahkan, terus dikoordinir kegiatannya, terus melaksanakan pengawasannya, dilakukan berapa tidak, terus evaluasinya, kurang ini, terus menentukan kebijaksanaan terkait dengan evaluasi tersebut. Ya, kebijaksanaan ini kalau sudah ditetapkan menjadi kebijakan. Kebijakan ini ketetapan yang dilakukan dengan bijaksana dan mengadakan rapat. Kita lanjutkan. Kepala sekolah selaku pimpinan juga memiliki tugas mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, ya, mengatur administrasi, ada administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, mengatur organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, dan mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Banyak sekali tugasnya. Iya, banyak sekali tugasnya. Semuanya ini harus bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu nggak main-main ya, nggak main-main. Dia biasanya dari guru dulu, guru yang bagus. Kepala sekolah sebagai administrator, dia harus bisa merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, pengawasan, dan melakukan kurikulum. Ya, apa yang dia administrasikan, yaitu tentang kesiswaan, tentang perkantoran, tentang kepegawaian, tentang perlengkapan, tentang keuangan, dan tentang perpustakaan. Semuanya harus dikuasai. Jadi dia juga punya ilmu tentang perpustakaan, mengatur perpustakaan seperti apa, keuangan seperti apa, dia harus paham. Ya, dana bos itu misalkan yang sekarang ini kepala sekolah harus paham sekali. Ya, perlengkapannya yang perlengkapan cara pelaksanaan di sekolah itu seperti apa, dia harus paham, kepegawaian dan seterusnya. Kepala sekolah sebagai supervisor, jadi dia harus bisa mengawasi atau mensupervisi, dan nanti juga supervisi itu nanti endingnya akan membuat sebuah kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar. Ya, kepala sekolah harus mau, dan guru juga harus mau kalau nanti kepala sekolah itu masuk ke kelas-kelas untuk melihat bagaimana belajar mengajar. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan pada guru dan kepada wali murid, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan, kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha. Sekarang ke tugas pokok dan fungsi guru. Secara umum, harus bisa membuat program pengajaran yang dari analisis materi pelajaran. Materi pelajarannya apa? Dianalisis. Ya, dari kurikulum itu. Terus harus bisa membuat program tahunan atau prota. Terus nanti ada promes, program semester, ada program satuan pelajaran SP, ada program rencana pengajaran RP, atau nanti bisa RPP, rencana pelaksanaan pengajaran gitu. Dan juga harus bisa membuat program lembar kegiatan siswa atau LKS. LKS itu bukan berisi
pertanyaan-pertanyaan itu ya, tapi apa yang harus dikerjakan siswa itu, nah, lembar kerja itu. Ya kadang-kadang dia harus mengerjakan tugas, mengerjakan soal, tapi kadang-kadang juga dia harus mengerjakan suatu proyek, keterampilan membuat apa itu namanya LKS. Bukan terus isinya materi karo pertanyaan-pertanyaan tok, bukan. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya guru harus bisa seperti itu. Guru harus bisa meningkatkan penguasaan materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Nah ini, bukan hanya melaksanakan kegiatan pembelajaran, tapi dia harus bisa meningkatkan penguasaan materinya. Ya diupdate materinya, penguasaan materinya diupdate. Kalau nggak bisa ya tanya. Jangan takut, jangan malu, ya. Jangan merasa terus menguasai terus begitu. Kadang-kadang kan kita pasti harus belajar lagi. Memilih metode yang tepat untuk menyampaikan materi. Nah, apakah Anda punya metode yang bervariasi? Nah, itu penguasaan metodemu. Kamu menguasai berapa metode aja, ya? Yang kamu pahami sintaknya, langkah-langkahnya, dan melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi guru secara umum mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan dan pengawasan ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan. Melaksanakan kegiatan penilaian, baik itu penilaian harian, semester, maupun tahunan. Meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. Membuat dan menyusun lembar kerja atau job sheet, ya, atau LKS, lembar kerja siswa. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa atau portofolio. Mengikuti perkembangan kurikulum, diklat kurikulum, dan mengumpulkan serta menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Selain kamu kalau jadi guru, selain kamu mengajar, kamu juga harus memperhatikan kenaikan pangkatmu. Tugas pokok dan fungsi guru sebagai wali kelas. Pertama, dia harus bisa mengelola kelas. Pengelolaan kelas itu pengelolaan benda hidup maupun benda tak hidup. Maksudnya yang benda tak hidup ya barang-barang atau benda-benda yang ada di tempat itu. Kalau benda hidup ya termasuk siswanya itu harus bisa dikelola. Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi 1. Denah tempat duduk, ya. Papan absen, daftar pelajaran, daftar paket kelas, buku absen siswa, buku kegiatan pembelajaran atau jurnal, dan juga tata tertib. Ini semua harus dibuat oleh guru kelas, ya. Harus dibuat oleh guru kelas. Terus menyusun pembuatan statistik bulanan atau absen, mengisi leger, membuat catatan khusus, mengisi dan membagi raport, membina siswa binaan didiknya dengan sebaik-baiknya, membantu kelancaran proses belajar mengajar siswa di kelasnya, mengetahui identitas, nama, dan jumlah siswa di kelasnya, mengetahui, memahami, dan mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul di kelasnya. Nah, itu jelas semua, itu tidak usah dijelaskan. Yang mengisi leger itu, yang mengisi itu loh, leger itu kalau Anda melihat dulu itu ada buku yang panjang, yang tebal, yang dimiliki guru, nanti isinya adalah absennya, isinya adalah nilai-nilainya siswa, itu semua terkumpul di situ. Nilai harian, nilai ulangan, dan sebagainya. Selain itu, leger itu secara umum, catatan siswa secara umum, semuanya satu kelas dicatat di situ, leger itu semua dicatat di situ. Tapi nanti ada catatan khusus lagi. Membuat catatan khusus ini, catatan untuk beberapa siswa yang dia memang khusus, ada 1-2 yang khusus gitu. Kita lanjutkan. Tugas pokok dan fungsi guru sebagai wali kelas melakukan home visit terhadap siswa yang bermasalah dan melaporkan perkembangannya kepada guru BP. Home visit itu Anda mengunjungi siswa-siswa yang agak bermasalah lah, dikunjungi di rumahnya. Terus
ngapain di rumahnya? Anda cari informasi tambahan, mencari informasi tambahan tentang kondisinya dan kondisi di rumahnya. Sebenarnya masalahnya itu karena apa sih? Nah, itu dicari. Apakah mungkin karena broken home atau bagaimana? Ya, tidak jarang siswa itu mengalami masalah. Sebenarnya masalahnya bukan karena dirinya, tapi masalahnya karena keluarganya. Ya, mungkin bapak dan ibunya itu bercerai sehingga dia menjadi korbannya. Ya, kita berprihatin dengan keadaan seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mengalaminya. Berat sekali itu, berat. Alhamdulillah saya tidak mengalami, tapi teman saya mengalami, dan itu berat sekali. Berat sekali. Dan ada seperti trauma atau mungkin hal yang besar yang mempengaruhi pemikirannya. Makanya nanti Anda jaga keluarga Anda, jangan neko-neko, ojo neko-neko, ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang merusak rumah tanggamu, ya, jangan sampai. Lanjut, bekerja sama dengan guru BP dalam memecahkan masalah yang dihadapi siswa, dan apabila dipandang perlu mengadakan hubungan dengan orang tua atau murid dalam rangka pembinaan siswa kelasnya, ya, kalau bisa dia selesaikan, kalau nggak bisa bersama dengan guru BP dan wali murid. Melaksanakan tugas penilaian kognitif itu pengetahuan, psikomotor, keterampilan, dan afektif atau sikap siswa, terutama terhadap budi pekerti, kelakuan, dan kerajinan tangan siswa di kelasnya, Mengawasi, memonitor, serta menyampaikan laporan kepada kepala sekolah secara berkala melalui wakil kepala bidang kesiswaan mengenai pembinaan kelasnya. Nah, misalkan 2 bulan sekali. Ini ya, ada guru BP, ada wakasek bidang kesiswaan. Ini saya merujuk ke sekolah-sekolah yang besar, ya. Kalau sekolah-sekolah yang kecil tidak ada wakasek itu enggak. Kalau ada sekolah yang paralel sampai ada di tempat saya itu kelasnya itu H, berarti H itu 1, 2, 3 sampai 8, kelas 1 8 kelas, kelas 2 8 kelas, kelas 3 8 kelas, banyak sekali itu. Sampai kelas 6 8 kelas, berarti ada 48 kelas. Gurunya banyak sekali itu, gedungnya bertingkat-tingkat. Terus lanjut, turut bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan upacara bendera. Koordinasi dengan Waka bidang kesiswaan, tata usaha BP untuk siswa pindahan atau mutasi karena sesuatu dan lain hal, ya, misalkan karena prestasi rendah dan lain-lain. Biasa itu, kadang-kadang dia nggak, kalau dulu itu ada yang tidak naik kelas, biasanya nggak naik kelas itu akan ditari ke orang tuanya, ini saya naikkan tapi harus pindah, misalnya ini bermasalah gitu, harusnya pindah lah dia. Nah, kadang-kadang Anda harus menjadi guru BP, ya, misalkan yang cowok-cowok itu. Kadang-kadang Anda itu dipasrai oleh kepala sekolah, selain ada guru kelas 5, Anda menjadi guru BP, nggih. Nanti kalau ada masalah semuanya yang nanganin jenengan, gitu. Kadang-kadang seperti itu, karena apa? Karena Anda punya kemampuannya itu. Jadi kalau Anda dipasrai tugas tambahan itu, ya Anda harus bisa memberikan layanan bimbingan penyuluhan karir kepada siswa, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan dan pemberian saran serta pertimbangan pemilihan jurusan, memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan, dan seterusnya. Oke, silakan Pak, menggabungkan diri. Terus kadang-kadang sekolah itu harus memberlakukan piket. Kalau Anda menjadi guru piket, bagaimana? Ya, ada tugas-tugasnya, yaitu pertama mengisi buku piket, memeriksa pakaian seragam siswa, memberikan tugas kepada siswa apabila guru berhalangan hadir,
meningkatkan melaksanakan koordinasi keamanan kebersihan dan seterusnya, dan mengadakan pendataan atau mengisi buku piket sesuai dengan hari tugasnya. Masih ada lagi, yaitu mencatat siswa yang masuk terlambat dan seterusnya, mengawasi berlakunya tata tertib siswa-siswi, bertanggung jawab atas pelaksanaan yang tertibnya upacara, melaporkan kegiatan yang bersifat khusus kepada guru, dan memberikan izin kepada siswa yang meninggalkan sekolah. Nah, itu guru piket ya. Ini paparan dari saya. Kalau guru piket dan guru piket tidak saya perjelas karena itu jarang sekali ya, jarang sekali. Itu paparan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut di WhatsApp ya. Yang jelas Anda bisa bertanya-tanya kepada guru yang saat ini mengajar di lingkungan Anda maupun saudara Anda, apa yang dilakukan di sekolah itu ya, apa, sehingga Anda punya gambaran. Terus besok waktu Anda PLP 1 itu sudah ke observasi di sekolah, sehingga Anda tidak kaget, pertanyaannya juga tidak ngawur-ngawur banget ya, tidak melenceng adoh orang sini-sini itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.